Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya nak ya di pembelajaran pertama ini di semester genap ya. Nah, Ibu akan memberitahu bahan semester genap ini yang dilakukan nanti di semester genap mulai hari ini. Itu kita akan membahas di bab 8 tentang beriman kepada qada dan qadar ya, berbuat ketenangan hati ya. Jadi Ibu memberitahu, pernah dulu dijanjikan bilang kita masuk di di kelas, tapi pada hari ini ternyata tidak, karena belum ada izin dari dinas Kementerian Kebudayaan ya. Jadi kita mengadakan lagi LPJ ya, yaitu pembelajaran jarak jauh. Nah, walaupun di rumah belajar, kita harus tekun belajar, giat belajar. Anggaplah kita belajar di sekolah ya. Tidak ada bedanya di sekolah dengan di rumah, yang penting kita giat belajar. Nah, sebelum kita masuk di materi atau di tujuan pembelajaran, kita harus membaca doa dulu ya. Ibu akan memimpin kalian semua. Angkat tangannya dan tundukkan kepalanya semua ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil nas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, sesudah kita membaca Al-Fatihah dan Trikul, kita masuk di doa belajar ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan mudahkanlah segala pemahamanku. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum Ibu melangkah ke materi yang pertama, yaitu bahan semester genap di bab 8, Ibu akan memberitahukan tujuan yang akan dicapai di semester genap, yaitu mendefinisikan pengertian iman kepada qadar dan qadar. 2. Menyebutkan pembagian takdir atau mufrad dan mu'allaq ya. 3. Menjelaskan pembagian takdir ya. 4. Membaca dalil tentang beriman kepada qada dan qadar. 5. Menjelaskan tentang dalil beriman kepada qada dan qadar. Itulah yang kita harus dicapai di pembelajaran atau di bahan semester genap ini, atau di bab 8 ya. Di bab 8 itu pertama yang dipelajari di bahan semester genap. Nah, Ibu akan masuk di materi ya. Ibu akan masuk di materi. Kita sudah mengerti ya, bahwasannya bab 8 itu adalah bahan semester genap ya. Nah, yaitu beriman kepada qada dan qadar, berbuat ketenangan hati. Coba lihat gambarnya di halaman 157 nak ya. Coba lihat gambarnya di halaman 157 ya. Di gambar ini dia menandakan di situ bisa jadi juara. Ada di situ gambarnya nak ya. Bisa jadi juara.
Nah, di situ di 8.2 wanita bercermin ya. 8.2 wanita bercermin. 8.3 pedagang asongan ya. Jadi ada 3 di sini gambar ya yang bisa kita kenal ya tentang qadah dan qadar. Coba dibuka halaman 158 tentang skemanya nak ya. Tentang skemanya ya. Beriman kepada qadah dan qadar atau berbuat ketenangan hati, ada beberapa di sini pengertiannya ya. Ada beberapa pengertian. Pengertian qadah dan qadar dan takdir ya. Pengertian qadah dan qadar dan takdir. 2. Takdir mu'allaq dan takdir mufrad ya. 3. Daksiatnya manfaat beriman kepada qadah dan qadar ya. Terus kelanjutannya itu mengambil hikmah beriman kepada qadah dan qadar ya. Coba perhatikan skemanya nak ya. Nah, sikap mulia mensyukuri semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bersabar atas semua cobaan dan ujian ya. Senantiasa gigih berusaha ya. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, makin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berusaha, kita harus makin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kita cerita tentang qadah dan qadar itu termasuk rukun iman. Nah, nanti Ibu kasih pengertian tentang qadah dan qadar. Coba buka di halaman 161, pengertian qadah dan qadar dan takdir. Nah, coba lihat nak ya. Nah, itu kalau kita mau lihat itu tentang qadah, kita barangkali sudah paham ya. Secara bahasa qadah itu memiliki beberapa pengertian ya. Memiliki beberapa pengertian, yaitu hukum atau keputusan, ketetapan, kehendak ya. Bisa dikatakan keputusan, bisa dibilang hukum, bisa dibilang kehendak. Jadi ada 4 pengertian ya. Itu namanya qadah. Qadah. Lain qadah, lain qadar. Qadar secara bahasa artinya kepastian ya. Kepastian ketetapan Allah terhadap segala sesuatu sejak zaman asali ya. Sejak zaman asal. Jadi itulah pengertian tentang qadah dan qadar. Sudah paham nak ya? Ya, jadi kalau kita mau bertanya, silakan bertanya ya. Paham? Nah, ada hadisnya di situ. Di bawahnya ada hadisnya. Ya, kalau kita mau lihat semua, ada hadisnya semua. Ada contohnya. Ya, jadi lengkap dengan hadis dan contoh. Di halaman 163 ya. Di halaman 133. Kalau kita mau cerita dengan takdir mu'allaq dan takdir mufrad itu ada juga pengertiannya di sini nak ya. Mu'allaq itu secara bahasa artinya sesuatu yang digantungkan. Itu namanya takdir mu'allaq ya. Takdir mu'allaq yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa taala ya. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi coba perhatikan baik-baik di situ nak ya. Ada di sini firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan itu di surah Ar-Ra'd ya. Surat ke-13 ayat 11 ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ya. Ingat baik-baik. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Jadi itulah pengertian padanya ya. Tidak mungkin itu nak Allah betul-betul itu kalau bukan kita yang mau merubah diri kita sendiri. Jadi kalau kita sudah berbuat ini, kita harus sadar ya, kita ini ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mau hijrah ke hijrah yang tidak baik menuju ke hijrah yang baik ya. Paham?
Nah, terus di sini kepandaian, ya, kepandaian dengan kesehatan. Ada semua di sini, nah, ya, kepandaian dan kesehatan. Nah, untuk perkenalan pada minggu pertama ini, nah, ya, untuk pembelajaran di bab 8 sampai di sini dulu. Nanti lain kali baru Ibu lanjutkan lagi, ya. Nanti kita bahas detail-detailnya kalau kita sudah masuk di langkah minggu kedua pembahasan bab 8, ya. Nah, jadi cukup sekian dulu nah pembahasan Ibu, ya, atau penyampaian Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.